Halo para pendengar cerita dan penikmat sandiwara. Kembali lagi bersama Bang Emo di channel Cerita Bang. Kali ini Bang Emo akan membacakan sebuah cerita karya Dianing Damayanti yang berjudul Akhir Cinta Nara. Dan kita langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang indah bagiku, tetapi sementara mengubahnya menjadi kelabu. Yang hitam atau yang merah ya? Tapi yang biru juga bagus. Tanyaku pada diriku sendiri yang sibuk memilih gaun. Oke, yang hitam saja, pilihku. Tanpa kusadari, sudah hampir 1 jam lebih aku merias diri dan membuat sisi kamarku berantakan seperti kapal pecah. Kalau mama tahu, bisa-bisa aku diomelin. Nara, teriak mama dari balik pintu dan menerobos masuk ke kamarku. Iya ma, kenapa? Sahutku sambil membalikan badanku. Betapa terkejutnya aku saat tahu mama sudah berada di hadapanku. Kamu itu lama banget sih, ngapain aja? Ucap mama terpotong saat menyadari kamarku yang sangat berantakan. Astagfirullah Nara, kenapa kamarmu sangat berantakan? Tuyul siapa yang bermain di kamarmu ah? Omel mama. Ih mama kebiasaan deh, kalau bicara suka ngelantur. Tenang aja ma, nanti Nara bersihin kok. Mamaku yang cantik ini tidak perlu khawatir, bujukku. Hari ini Juna balik dari Bandung. Kami berencana menikmati malam bersama. Ia memintaku untuk menunggunya di taman kota. Karena jaraknya yang lumayan dekat dari rumah, aku memutuskan untuk jalan kaki saja, hitung-hitung olahraga. Sekitar pukul 6 malam, aku tiba di taman kota. Aku memilih duduk di bangku dekat air mancur. Kenapa aku sangat gugup ya? Apa karena sudah 3 bulan aku tidak bertemu dengan Juna? Tanyaku dalam hati. Aku mencoba menenangkan diri dan mengatur nafasku yang berantakan. Sesekali aku mengamati sekitarnya sambil menikmati sejuknya hembusan angin yang menerpa tubuhku. Membayangkan lelaki yang sangat aku cintai akan kembali hadir di sisiku. Namun langit Surabaya malam ini menurunkan hujan, mengisyaratkan setiap insan untuk segera berteduh. Aku berlari menuju sebuah kafe yang berada di seberang taman. Detik berganti menit dan menit berganti jam. Sudah hampir 1,5 jam aku menunggu kedatangannya, namun ia tak kunjung datang. Dengan sabar aku masih menanti kehadiranmu di sini. Tidak ada rasa kecewa yang terlintas di benakku. Karena bosan, aku memesan secangkir hot tea. Aku menyeruputnya dan menikmati kehangatan yang masuk ke dalam tenggorokanku. Sekilas aku memandang keluar kafe mengamati derasnya hujan. Tiba-tiba, alunan lagu yang dipopulerkan oleh Yomiret itu terdengar dari ponselku. Setelah aku cek, namanya Kayla tertera di layar ponselku. Aku mengulas senyum lebar, meletakkan hotiku di meja, kemudian mengangkat telepon. Hai Kai. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, Kayla sudah memotongnya. Kak Nara, Bang Juna kecelakaan, teriak Kayla di balik ponsel. Kecelakaan? Tanyaku tak percaya. Iya kak, tadi waktu mau menemui kakak, tiba-tiba mobilnya ditabrak truk dari lawan arah. Jelas Kayla. Aku terdiam tak bergeming di tempat. Tubuhku terasa kaku. Halo kak? Halo? Aku hanya diam, tak menyahuti panggilan Kayla. Kak Nara, halo kak. Sekarang bisa ke rumah sakit Adi Husada. Soalnya Bang Juna dalam keadaan kritis. Tanpa mengiyakan permintaan Kayla, aku langsung berlari mencari taksi.
Taksi! Teriakku. Pak, antarkan saya ke rumah sakit Adi Husada, pintaku pada sopir taksi itu. Baik, Mbak. Di dalam taksi, aku tak berhenti mendoakan agar Juna tidak terjadi hal yang buruk. Sialnya aku malah terjebak macet. Pak, apa tidak bisa lebih cepat, Pak? Maaf, Mbak, ini lagi macet. Karena kelamaan, aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berlari. Derasnya hujan yang mengguyur tubuhku, serta dinginnya angin malam tak mematahkan semangatku untuk segera sampai ke rumah sakit. Tibalah aku di rumah sakit dalam keadaan basah kuyup. Aku pergi ke resepsionis untuk menanyakan ruang ICU. Kak Nara, panggil Kayla dengan suara lemah. Aku langsung pergi menghampiri Kayla dan memeluk tubuh mungilnya. Kayla, bagaimana keadaan Juna? Juna baik-baik saja kan? Juna gak parah kan? Tanyaku bertubi-tubi, sedangkan gadis itu hanya menunduk lesu. Kayla, jawab Kak Nara. Ia tak menjawab pertanyaanku. Ia hanya memintaku untuk mengikutinya. Alangkah terkejutnya diriku saat mendapati Juna yang sudah tak bernyawa. Dengan berat hati, aku melangkahkan kaki menuju arah Mama Juna yang sedang memeluk erat putra kesayangannya itu. Tante, panggilku lirih. Mama Juna menoleh. Nara. Ia terkejut dan langsung memelukku sambil menangis tersendu-sendu. Aku mencoba menenangkan Mama Juna walaupun sebenarnya hatiku juga sangat hancur. Sabar ya Tante, kita pasti kuat. Kita pasti bisa mengikhlaskan Juna. Juna pasti sudah tenang di sana, Ma. Ucapku menguatkan Mama Juna. Seperti terperosok di dalam jurang, tubuhku terasa hancur berkeping-keping. Nafasku sangat berantakan. Aku melepaskan dengan pelan pelukan Mama Juna. Melangkahkan kakiku yang seperti tak bertulang ini menuju ranjang Juna. Tangisku pecah saat aku memeluk tubuh Juna yang lemah. Rasanya tak percaya. Juna yang berjanji akan selalu menemaniku, kini meninggalkanku terlebih dulu dan untuk selamanya. Keesokan harinya setelah pulang dari pemakaman Juna. Tok-tok. Masuk. Mama membawakanku sarapan pagi. Nara sayang, makan dulu ya. Dari kemarin kamu belum makan. Aku menggeleng pelan. Nara, Mama mohon turutin Mama, nak. Mama gak mau kamu sakit. Juna pasti ikut sedih kalau lihat kamu seperti ini, nak. Ma, Juna, Ma. Aku mau Juna. Hai Nara, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Rezeki, jodoh sama maut itu udah di tangan Tuhan. Semua orang pasti akan menemui ajalnya. Bukan hanya Juna. Semua itu udah diatur sama Tuhan. Nasihat Mama. Aku kembali menangis dan Mama langsung memelukku, mencoba menenangkanku. Malam harinya aku kembali ke taman kota untuk menjenguk kenangan yang tercipta di antara aku dan Juna. Aku memilih duduk di bangku yang sama seperti kemarin, di bangku dekat air mancur. Di sini, dahulu aku dan Juna suka berbagi cerita, berbagi keluh kesah, dan mengukir kenangan indah. Namun saat ini, di sini, di taman kota ini, aku seorang diri tanpa kehadiranmu. Arjuna Mahendra, aku sangat merindukanmu di sisiku. Aku menghela nafas berat dan memejamkan mata. Memang benar, tingkat tertinggi mencintai seseorang adalah mengikhlaskannya.
Aku akan berusaha mengikhlaskan kepergianmu meski itu sangat berat. Karena hatimu adalah tempatku berpulang. Biarlah taman kota ini menjadi saksi akhir kisah cinta kita, Juna.